Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Teman-teman, gimana kabarnya nih hari ini? Kalian yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan ya teman-teman. Dan semoga Allah beri kesabaran yang lebih sehingga bisa menjalankan ujian yang Allah beri dengan ikhlas ya teman-teman. Yang namanya manusia itu selalu diuji dengan segala hal ya teman-teman, termasuk sakit, apalagi di cuaca yang seperti ini ya teman-teman, kadang hujan, kadang panas, kadang angin. Kalau di tempatku ini lagi apa ya, lagi ekstrim gitu ya teman-teman, cuacanya lagi agak ekstrim. Jadi anginnya itu kadang-kadang bikin apa ya, kalau orang Jawa bilang itu greges. Seperti aku ini udah beberapa hari ini aku alhamdulillah dikasih flu ya teman-teman. Satu sisi itu aku itu emang daya tahan tubuhnya lagi lemah, dan satu sisi lagi capek, satu sisi cuacanya emang lagi nggak mendukung. Jadi semuanya menumpuk jadi satu ya, akhirnya drop sakit ya teman-teman ya. Alhamdulillah dinikmati saja. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan memperlihatkan aktivitasku dari pagi hingga petang nanti ya. Nah di awal video aku tadi udah apa ya, bikin minum dulu seperti biasa. Aku tuh dan suamiku selalu mengawali aktivitas hariku itu dengan medang ya teman-teman. Kalau suamiku itu biasa minum teh, nah kalau aku itu biasanya itu selalu kopi, kalau enggak kopi susu ya teman-teman. Ya gimana ya, karena udah terbiasa, jadi apa ya, kalau enggak medang itu kalau aku tuh sendiri enggak semangat gitu ya untuk menjalani aktivitas kedepannya gitu ya. Kalau enggak medang dulu itu kurang greget ya teman-teman. Nah teman-teman, aku pagi ini aku lagi masak ini goreng tempe sama nanti mau oseng usus. Nah ya tadi udah di awal udah diperlihatkan ya persiapannya. Nah ini tempenya sedang digoreng. Nah teman-teman, ini tempe yang biasa aku beli itu tempe yang satuan ya teman-teman. Kalau teman-teman itu lebih suka tempe yang kotak panjang atau yang seperti ini teman-teman ya, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah kalau aku lebih suka tempe yang seperti ini teman-teman, apalagi kalau yang masih agak belum matang banget ya teman-teman, jadi masih ada seperti bentuk kedelainya itu. Nah itu kalau digoreng gurih banget teman-teman, aku sukanya seperti itu. Nah ini lanjut aku mau bikin oseng usus. Nah ususnya sebelumnya udah aku rebus ya teman-teman, cuci bersih lalu aku rebus dengan dikasih keprekan jahe, lengkuas sama daun salam sama daun jeruk, lalu dicuci lagi hingga bersih. Nah kemudian masuk kulkas, besoknya aku ini dioseng ya teman-teman, ditumis ya teman-teman. Tumisnya lombok hijau pedas. Nah nikmat sekali teman-teman. Suamiku suka banget oseng usus yang seperti ini teman-teman, daripada digoreng. Dia lebih suka dioseng seperti ini. Nah menunya simple ya teman-teman, biasanya ini buat sarapan sekalian buat nanti bekal untuk suami ya teman-teman, untuk makan siang di kantor. Ya menunya sederhana saja teman-teman. Teman-teman hari ini masak apa? Udah masak apa belum? Sambil lanjut masak teman-teman, aku mau menyapa kalian dulu ya teman-teman. Kalian yang baru menemukan channelku, aku ucapkan terima kasih dan selamat datang dan salam kenal untuk kalian semua. Perkenalkan, namaku Nina Baskoro. Aku adalah istri rumah tangga yang sudah 15 tahun menikah dan alhamdulillah belum dikarunia anak, tapi aku merasa bersyukur dan aku merasa sebagai istri yang bahagia dan aku baik-baik saja dengan keadaanku yang seperti ini. Terima kasih ya teman-teman, bagi kalian yang sudah mendukung channelku. Semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Nah teman-teman, ini aku setelah lanjut memasak selesai, kemudian aku lanjut packing untuk bekal suamiku ke kantor ya. Suamiku selalu membawa bekal untuk makan siangnya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Kemudian setelah masak, kemudian aku lanjut untuk beberes ya.
Biasa teman-teman, yang namanya ibu rumah tangga ya pekerjaannya itu lagi itu lagi. Upek-upeknya selain memasak, beres-beres, mencuci, dan seperti itu lagi, diulang terus setiap harinya. Disyukuri ya teman-teman. Yang namanya pekerjaan itu kalau kita melakukan dengan ikhlas dan diniatkan untuk ibadah, insya Allah nanti akan dibalas Allah dengan pahala ya teman-teman. Jadikan ini semua sebagai ladang ibadah kita ya teman-teman. Nah ini teman-teman, aku mau lanjut untuk menyedot-nyedot debu ya teman-teman, karena aku itu punya anabul, jadi memang harus rajin-rajin untuk menyedot bulu ya teman-teman. Sekilas aku mau menceritakan tentang aku dalam mengadopsi anabul ya teman-teman. Aku itu suka anabul itu sejak dari aku kecil ya teman-teman, tapi untuk kemudian memutuskan untuk benar-benar menjadi adopter bagi anabul itu belum lama teman-teman, kiranya itu baru sekitar 4 tahun ya teman-teman. Nah aku memutuskan untuk merawat mereka itu karena ya memang aku kepingin teman-teman, dan alhamdulillah saat itu suamiku mengizinkan. Awalnya suamiku itu kurang begitu menyukai teman-teman, ya nggak benci tapi memang nggak suka, bukan yang nggak suka ya, cenderungnya itu takut teman-teman sama kucing ya. Tapi alhamdulillah saat itu dia mengizinkan aku untuk mengadopsi. Nah awalnya itu aku cuma punya 2 lah, lalu kemudian lama-lama itu aku punya 4 dan sekarang 5. Nah, selain aku mengurus anabul indoor ini, aku juga sering kedatangan kucing-kucing liar yang datang silih berganti di teras. Tapi karena aku merasa keterbatasanku sebagai manusia biasa, aku nggak melulu harus merawat mereka di dalam ya teman-teman, karena aku tuh merasa dari awal itu aku merasa mampunya itu nggak bisa merawat mereka banyak gitu ya teman-teman. Jadi aku membatasi diri untuk merawat sebanyak yang aku mampu gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti aku nggak sayang mereka, aku juga sayang mereka, yang baik yang ada di luar maupun di dalam. Ya kalau untuk yang di luar itu aku ya cuma bisa merawat mereka dengan semampu aku gitu teman-teman. Nah kalau untuk kucing-kucing dalam ini seperti ini memang karena aku niatnya dari awal benar-benar adopsi gitu ya teman-teman. Jadi mereka aku sekuat tenaga harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga mereka apapun yang terjadi, termasuk ketika aku pindah itu ya. Kan sebelumnya aku nggak tinggal di kota ini ya teman-teman, aku punya kota tempat asalku. Nah itu sebelumnya mereka itu ada di sana gitu, dan mereka itu aku bawa karena aku punya rasa mereka harus kubawa gitu, karena memang komitmenku dari awal itu ya seperti itu. Jadi aku merasa bertanggung jawab akan nasib-nasib mereka, jadi mereka selalu aku bawa kemanapun aku pergi, dan niatnya itu ya selama mereka hidup, sepanjang hidup mereka, sepanjang hidup mereka, sampai seberapapun umurnya akan aku rawat sampai mereka tua ya teman-teman. Insya Allah beri aku kemampuan, semoga saja ya teman-teman. Ya bismillah ya teman-teman. Harapannya, doaku sampai dengan detik ini semoga bisa membersamai mereka hingga hari tua mereka. Kepinginnya sih semua kucing itu aku rawat ya teman-teman, apalagi kalau melihat kucing-kucing terlantar, kucing-kucing di jalan itu kepinginnya ya ditampung ya teman-teman. Tapi kan kita sebagai manusia biasa kan bukan dewa penolong ya teman-teman. Jadi nggak semua kucing yang ada di jalan bisa kita tampung, bisa kita rawat. Ya kalaupun bisa kita rawat ataupun kita kasih makan ya kan paling semampunya ya. Bukan berarti kita itu nggak adil ya teman-teman, tapi ya memang
Ya memang kondisinya seperti ini ya teman-teman. Yang namanya manusia kan terbatas, baik itu di kondisi, baik itu di keuangan, baik itu di fisik, kesehatan. Manusia kan nggak nggak selalu dikasih sehat ya, ada kalanya sakit, ada kalanya tenaganya terbatas. Kalau misal kita nggak punya kemampuan yang lebih, kan kita harus membatasi diri di mana, sejauh mana titik kemampuan kita. Seperti itu loh teman-teman gambarannya. Paham ya teman-teman ya? Nah, lanjut ya teman-teman. Malah ngobrol terus ya teman. Nah, setelah beres-beres semua bersih, kemudian aku ini tadi aku udah nyuci ya teman-teman, lalu aku lanjut untuk menjemur. Nah, ini alhamdulillah banget aku punya area belakang untuk menjemur. Nah, itu jemurannya teman-teman. Nah, itu area yang kosong itu aku biasanya untuk yang pakaian-pakaian dalam ya teman-teman, gak aku rekod ya karena itu pakaian dalam. Nah, itu jangan kalvok ya sama yang ada yang di atas, ada yang dijemur ya, karena itu aku mencari celah matahari yang pas yang bisa untuk menerangi jemuranku itu teman-teman. Jadi itu pakai aku gantolin di gantolan burung teman-teman. Ya dimanapun space-nya, yang penting kan kena panas ya teman-teman, jadi cepet kering gitu ya. Yang namanya matahari kan nggak mesti di bagian mana gitu kan, kita harus mencari di mana yang kena panas gitu loh teman-teman. Nah, ini setelah selesai, ini aku biasanya rebahan teman-teman. Setelah selesai semuanya, aku tinggal santai-santai rebahan. Biasanya ya sambil lihat-lihat video teman-teman, lihat-lihat channel teman-teman sambil santai-santai. Nah, ini teman-teman, kucingku biasanya kepo, gitu. Ibunya lagi videoin, ikut-ikut kepo. Nah, ini malam-malamnya aku lanjut pergi jalan-jalan sama suamiku cari snack ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti videoku sampai dengan akhir. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu aku di video-videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini satu. Ya. Satunya apa? Ini kacang biasa. Apa ada rasanya nih? Ya boleh. Banyak sih. Dua. Yes. Ya. Udah? Pas berhasil nggak?